Hai guys, salam hujung minggu. Apa kabar kalian? Kita kembali lagi ya dengan berita-berita hangat sepak bola. Tidak ada hentinya. Apapun itu, selamat kembali dan terima kasih mendukung. Semoga kalian tidak bosan-bosannya nonton saya. Macam kita tahu, saya tidak perlu basa-basi lah. Kita lagi ikutin beritanya U17 yang sebelum ini menang melawan Yaman. Dan tiba-tiba di luar pikiran saya bertemu dengan Afghanistan semalam dengan kemenangan 2 lagi poin. Gila Jo. Dan senang saya perkatakan di sini, Indonesia lolos sempurna ya, masuk ke pusingan akhir. Dan siapa lawannya? Macam biasa kalian tahu, komen di bawah. Tapi guys, seperti biasa pasti ada yang ngiri, ada yang berkomentar katanya Garuda Muda hancurkan hati se-ASEAN termasuk Malaysia. Tapi menurutku ini bukan menghancurkan tapi membanggakan. Ya, sekelas Indonesia masuk Piala Dunia, siapa yang tidak bangga ya. Dari channel The Wonder ini lolos sempurna, pengamat Malaysia sebut Garuda Muda hancurkan hati se-ASEAN. Ini jangan ambil hati ya. Untuk saya ini sangat membanggakan. Aduh, saya sebenarnya gak tahu ngomong gimana lagi guys. Let's go to the video. Kita nak contoh tentang Indonesia yang baru-baru ini mencipta sejarah. Bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik. Hat-trick kemenangan ke atas Timnas Indonesia guys ya. Timnas Muda Indonesia berhasil lolos dengan sempurna ke Piala Dunia, sebuah pencapaian yang membanggakan dan mengejutkan kawasan Asia Tenggara. Perkembangan pesat sepak bola Indonesia membuat pengamat Malaysia merasa iri, bahkan mengakui bahwa Indonesia kini menjadi kekuatan baru di kawasan. Sementara itu, sebagian media Malaysia mencoba mengejek dengan menyindir bahwa Indonesia belum pernah juara Piala AFF, meski sudah lolos ke Piala Dunia. Namun sindiran itu justru memperlihatkan rasa tidak nyaman mereka melihat kesuksesan Indonesia. Kita nak contoh tentang Indonesia yang baru-baru ini mencipta sejarah. Indonesia Guys, diperbetulkan di sini ya. Ini banyak sekali berita hoax yang menyatakan Malaysia iri, Malaysia iri. Sebenarnya tidak ada namanya iri ya kalau namanya sebuah negara itu. Akan ada namanya sifat kita harus mengikuti ataupun belajar kepada mereka. Tapi seringkali menyebutkan Malaysia iri ya. satu-satunya wakil Asia Tenggara. Hat-trick kemenangan ke atas Timnas Indonesia guys ya. Untuk kali ketiga menang 2-0 ke atas Afghanistan, dan ini menjadikan hat-trick kemenangan Korea Selatan, siapa lagi, Yaman dan Afghanistan mangsa untuk kekalahan ya. Dan jom kita bahas untuk Timnas Indonesia menang 2-0. Terus terang guys, aku memang berbangga guys ya melihat pencapaian Indonesia guys ya, menang untuk 3 perlawanan ya, clean, tiada kekalahan, dan prestasi untuk pemain-pemain Timnas Indonesia memang betul-betul terbaik, unbelievable. Ini gara-gara kalau kita tengok tiga negara yang dihadapi sama U17 ataupun Indonesia tu lawannya bukan biasa-biasa guys. Tapi yang bikin membanggakan itu tidak ada namanya kekalahan dalam 3 game tersebut. Itu yang bikin gila dan ya. Aku mengharapkan lagi mereka boleh pergi lebih jauh untuk quarter final. Dah layakkan Piala Dunia kan, tapi ada lagi misi untuk menjadi juara ASEAN Cup. InsyaAllah boleh ni untuk Timnas U17 menjadi juara ASEAN Cup. Apapun nanti aku akan update lah untuk Timnas Indonesia lagi. Hopefully mereka boleh bermain lagi untuk quarter final. Dan wakil ASEAN kita pun di Vietnam dan Thailand pun sudah kalah. Australia pun tak layak. Jadi Indonesia je lah yang akan mengendong ASEAN. Okay, itu saja guys. Malaysia jadi tuan rumah, lepas tu tengok Indo, tengok Filipin. Aku rasa still Malaysia best lagi lah dari segi kualiti event tu sendiri. Dan saya jealous sangat tengok Indonesia ni sekarang. Erick Thohir ni semakin menjadi-jadi. Kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Kan? Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia je. Okay, saya ingat lagi pada pertemuan dengan Duli Yang Mulia Tuan Kota Johor. Tuanku ada berkata, titah tu dia kata, Fizal, you tengok, you kena alert je. Indonesia will come. Erick Thohir tengah buat kau-kau. Betul. Jadi kita ni kadang-kadang, yalah, Kelana Jaya pun kena tengok juga.
dari segi rekrutmen lah, kena ada orang yang betul-betul Scouting apa yang tengok tu. dan dia banyak yang menyatakan Indonesia itu salah satu contoh yang terbaiknya untuk Malaysia sendiri bangkit daripada kekalahan, kejatuhan dan segala macam. Dan saya sendiri pun kadang-kadang berharap ya ada namanya keajaiban untuk Malaysia sendiri. ikut corak apa yang head coach nak. Bukan netizen nenek moyang itu semua dah tak jadi. Dan entah level mana dia main kan. So benda ni sangat penting. Macam yang Tohir buat, tengok dia scouting sampai ke Belanda dan pemain tu memang main di first team, bukan biasa-biasa, bukan division 4. So ini yang kita perlukan, scouting yang betul-betul check betul-betul. Rekrutmen lah penting. Pandangan ni mungkin pandangan jangan salahkan saya pula, ni pandangan. Sebab kalau Indonesia pun kita tengok mereka dah plan tu pun mereka dah tahu dah seperti macam kelayakan World Cup itu, mereka dah susun dah perlu bawa masuk. Kalau tak bawa takkan sampai ke tahap tertentu. Indonesia U17 lolos Piala Dunia. Media Malaysia panas. Ya, media Malaysia panas ketika melihat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia ya. Tapi memang ada beberapa media yang mengapresiasi, namun kebanyakan panas gara-gara Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya, setidaknya Indonesia sudah mendapatkan tempat satu tiket ke Piala Dunia dan lolos ke 8 besar Piala Asia. Tapi yang panas media dari Malaysia. Guys, dipikirkan kalau misalnya Indonesia masuk final ya, ini lawannya siapa ini ya, kamu komen bawah. Mereka iri melihat Indonesia. Saya ketawa juga nih baca berita. Ya, tahu kalian media apa? Palato Bola. Ya, Palato Bola ketika Indonesia lolos Piala Dunia, apa mereka buat berita? Kalah 5-1 lawan Malaysia. Buat Indonesia by Kiyot. Mereka bilang, kita kalah 5-1 lawan Malaysia di tahun 2023. Dan kita perbaiki youth serta ya, bisa kalian baca di bawah itu, bisa dibaca ya. Mereka tetap membawa-bawa sejarah kalau Indonesia pernah dibantai 5-1 di AFC U17. Mereka berkata skuad Indonesia dimalukan 5-1 oleh Malaysia. Tetap harus ada 5-1. Padahal jelas-jelas ini tim yang berbeda. Yang dibantai itulah tim daripada Arkan Kakak yang dikalahkan oleh Malaysia. Bukan tim ini tim yang berbeda ya. Malaysia nggak habis pikir saya dengan kelakuanmu Malaysia. Malaysia. Ternyata tidak hanya yang bikin kagum itu sebenarnya senior main di kualifikasi Piala Dunia lolos Piala Asia, manakala yang junior main di Piala Asia malah lolos ke Piala Dunia. Namun apapun itu yang namanya menggendong Asia itu diharapkan jangan terlalu berlebihan, karena namanya juga permainan sepak bola guys, ada menang dan kalah, dan paling penting tuh harus kunci kesuksesannya harus sabar dan tenang. Ya, Malaysia ya, pelatih dari Malaysia pun saya nggak tahu apakah ada keturunan Bangladesh, saya nggak tahu Malaysia ini atau India. Pelatih dari Malaysia ini cakap ya, berbicara kalau Malaysia jangankan pegang bola, katanya kita masih di sini tahan bola naik sampai ke hidung, katanya. Kita tahan bola cuma naik sampai ke hidung, kata Sulaiman Hussein ya, pelatih, salah satu pelatih ternama mungkin Indonesia U17 yang berbenah. Namun saya katakan sekali lagi, ini sedikit dari banyaknya media yang iri dengan Indonesia. Saya nggak habis pikir ya. Padahal kenapa tidak salahnya kita mendukung? Karena di edisi selanjutnya di 2026 akan ada lagi Piala Dunia dan Piala Asia. Mari sama-sama kita berbenah ya. Mari sama-sama kita berbenah. Kita sama-sama ke Piala Dunia U17 ya. Malaysia dan Indonesia di edisi berikutnya. Biar Indonesia 3 kali, Malaysia sekali lah, gak apa-apa. Oke, salam bola Bang Wan. Timnas Indonesia dan Malaysia saat berlaga di Piala Asia U17.